Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari yang pertama Feza Grenia, yang kedua Yuyun Dwida Asrini, yang ketiga Rian Puspita Dewi, yang keempat Muhammad Gufron, yang kelima Lubna Laila, dan yang terakhir keenam Ika Safira. Di sini kami akan membahas beberapa poin yang terkait dengan materi tersebut. Yang pertama ada definisi elektronik marketing, yang kedua keuntungan dan kerugian elektronik marketing, yang ketiga ada strategi elektronik marketing, yang keempat tahap-tahapan elektronik marketing, dan yang terakhir kelima yaitu teknik elektronik marketing. Masuk ke bagian definisi elektronik marketing. Elektronik marketing atau e-marketing adalah bagian dari e-business yang memanfaatkan medium elektronik untuk melakukan aktivitas marketing dalam upaya tujuan marketing. E-marketing mendeskripsikan usaha perusahaan untuk menginformasikan, mengkomunikasikan, mempromosikan, dan menjual produk melalui internet. Selanjutnya, keuntungan dari e-marketing. Yang pertama, mampu menjangkau berbagai konsumen dalam suatu lingkungan yang belum dipenuhi oleh pesaing. Yang kedua, transaksi bisnis secara online, elektronik, dengan biaya yang rendah. Yang ketiga, dapat menambahkan produk untuk dipasarkan secara cepat dan melakukan perubahan dalam rencana penjualan dengan sangat cepat. Yang keempat, dapat mendistribusikan program dan informasi tentang produk melalui email atau file transfer. Yang kelima, dapat mengawasi pesaing. Selanjutnya yaitu kerugian e-marketing. Berikut ini beberapa kerugian yang timbul dari e-marketing. Yang pertama, biaya awal marketing online cukup tinggi. Yang kedua, masih ada pelanggan yang lebih suka offline store. Yang ketiga, rentan kegiatan penipuan. Yang keempat, tidak bersentuhan langsung dengan klien. Yang kelima, rentan kesalahan teknis. Lanjut ke strategi elektronik marketing. Berikut ini strategi elektronik marketing yang dapat dilakukan. Yang pertama, SEO, strategi pengoptimalan website untuk mendapatkan peringkat tinggi dalam hasil pencarian untuk kata kunci khusus yang ditargetkan. SEO berfungsi untuk meningkatkan traffic organik website melalui posisi yang tinggi di hasil pencarian. Yang kedua, email marketing. Cara pemasaran yang sering dilakukan oleh para pelaku bisnis online dengan memanfaatkan media email atau surat elektronik. Email marketing ini dikirimkan kepada calon pelanggan yang belum pernah membeli produk dan yang sudah menjadi pelanggan. Selain mengirimkan email penawaran produk ke calon pembeli, media email juga sering digunakan sebagai media untuk menjalin hubungan baik dengan para subscriber melalui email newsletter. Yang ketiga, online newsletter. Publikasi terkini agar dapat terhubung dengan pelanggan melalui sebuah media elektronik. Newsletter juga digunakan untuk perusahaan yang ingin mengetahui informasi terkini dan terbaru, sehingga pembaca atau pelanggan dapat mengetahui informasi yang diberikan. Yang keempat, online advertising. Bentuk pemasaran dan iklan yang menggunakan internet untuk menyampaikan pesan pemasaran promosi kepada konsumen, seperti media sosial, iklan pada website, dan lain sebagainya. Yang kelima, media newsroom. Merupakan tempat sentral dalam semua lembaga media, baik itu cetak, broadcast, hingga online. Di tempat itu, para jurnalis, reporter, editor, bersama staf lain bekerja sama mengolah produk berita yang akan dipublikasikan. Selanjutnya, tahap-tahap e-marketing. Pada e-marketing juga terdapat beberapa tahapan di mana tahap-tahapan tersebut berpengaruh pada pembentukan e-marketing. Yang pertama, analisis situasi, merupakan awal dari konsep bisnis dengan melakukan analisis kekuatan, peluang, kelemahan, serta ancaman bagi perusahaan. Dalam bagian ini, analisis situasi yang digunakan adalah analisis SWOT. Yang kedua, strategi perencanaan.
Dalam hal ini terdapat metodologi sederhana yang membantu dalam mengevaluasi dan menganalisis peluang pasar. Yang ketiga, objektif atau tujuan. Tujuan dalam e-marketing mencakup aspek tugas, kuantitas, dan waktu. Dalam aspek tugas yaitu tentang apa yang akan dicapai. Dalam aspek kuantitas tentang seberapa banyak kuantitas yang terukur. Sedangkan dalam aspek waktu yaitu kapan akan dilaksanakannya tujuan tersebut. Yang keempat, strategi e-marketing. Strategi e-marketing mencakup strategi mengenai 4P dan hubungan manajemen untuk mencapai tujuan rencana mengenai produk, harga, saluran distribusi, dan promosi. Yang kelima, rencana pelaksanaan. Pada tahap ini, perusahaan memutuskan bagaimana untuk mencapai tujuan melalui strategi yang efektif dan kreatif. Yang keenam, identifikasi dan rencana evaluasi. Identifikasi yaitu mengidentifikasi hasil yang diharapkan dari suatu investasi. Sedangkan rencana evaluasi berupa perencanaan e-marketing dilaksanakan. Keberhasilannya tergantung pada evaluasi yang dilakukan secara terus-menerus. Berikutnya, teknik e-marketing. Yang pertama, penyedia informasi pasif. Situs web dibuat tanpa secara aktif mempromosikan dan mendaftarkannya di layanan direktori atau teknik periklanan lainnya. Dalam hal ini, web hanya menjadi pelengkap perdagangan konvensional tanpa memiliki strategi perdagangan elektronik yang baik. Yang kedua, registrasi pada mesin pencari dan layanan direktori. Teknik ini lebih agresif. Perusahaan berinisiatif mengundang pengunjung berkunjung ke situs webnya. Dengan mendaftarkan ke mesin pencari dan layanan direktori, maka konsumen yang menginginkan mencari informasi tentang produk atau jasa dapat terlebih dahulu mencari lewat searching seperti Google. Yang ketiga, surat elektronik yang tidak bersifat memaksa. Saat ini pemasaran menggunakan email menjadi media periklanan populer. Sebab biayanya murah dan memungkinkan perusahaan-perusahaan mengirimkan pesan-pesan yang memuat gambar-gambar produk yang menarik bagi calon konsumen. Caranya dimulai dengan inisiatif perusahaan menawarkan layanan informasi ke pengunjung situsnya. Jika pengunjung tertarik, mereka dapat mendaftarkan diri. Kemudian perusahaan mengirimkan informasi pemasaran secara berkala bagi member. Contohnya, mengingatkan hari ulang tahunnya, penawaran update antivirus, berita cuci gudang, dan diskon besar-besaran. Yang keempat, situs interaktif. Beberapa situs mengizinkan pengunjung berinteraksi secara aktif dengan harapan suatu saat kelak mereka akan memanfaatkan produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan. Beberapa situs juga mengizinkan para konsumen untuk mengonfigurasi dan melihat produk-produk rekaan mereka sendiri atau melihat rancangan produk masa depan. Contoh di sini yaitu www.honda.com. Yang kelima, periklanan menggunakan spanduk elektronik. Dalam situs-situs seperti www.plaza.com, www.yahoo.com, www.detik.com, dan lain sebagainya biasanya menampilkan spanduk atau banner yang memiliki link ke halaman web perusahaan yang bersangkutan. Penggunaan layanan ini relatif murah dibandingkan pengiklanan ke televisi, radio, media cetak, dan lain sebagainya. Yang keenam, surat elektronik yang bersifat memaksa. Biasanya digunakan untuk konsumen lama. Misalnya, mengirimkan iklan ke konsumen yang selama beberapa waktu tidak mengunjungi web perusahaan. Namun, cara ini harus dilakukan dengan hati-hati, karena jika konsumen lama terasa terganggu dengan pengiriman email yang terlalu agresif, suatu saat akan diblok oleh mereka. Yang ketujuh adalah spam. Ini adalah salah satu teknik pemasaran yang paling agresif.
Spam adalah teknik pemasaran dengan membanjiri komputer-komputer yang ada di internet dengan banyak salinan pesan-pesan yang sama dengan tujuan memaksakan pesan tersebut ke konsumen, terlepas apakah konsumen itu membutuhkan atau tidak. Daftar untuk pengiriman spam ini didapatkan dari mencuri daftar alamat dari mailing list atau menelusuri web untuk mencari alamat. Dalam beberapa kasus, spam ini bermanfaat bagi konsumen karena mereka bisa mendapatkan informasi yang mereka tidak tahu di mana mendapatkannya. Tetapi dalam banyak kasus, konsumen justru dibuat repot dengan banyaknya email spam yang tidak diharapkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.